Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, dalam penyajian data ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Materi yang pertama yaitu tentang tabel. Nah, pada tabel nanti kita akan belajar tentang membandingkan data hasil pengukuran. Kemudian materi yang kedua tentang diagram batang. Nah, pada diagram batang nanti kita akan belajar untuk membuat diagram batang. Kemudian materi yang ketiga yaitu diagram gambar. Yang akan kita pelajari adalah tentang membuat diagram gambar. Tapi untuk hari ini kita akan mempelajari dua materi saja, yaitu yang tabel dan diagram batang. Nah, materi yang pertama yaitu tabel. Membandingkan data hasil pengukuran. Membandingkan data hasil pengukuran. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, itu adalah tabel hasil pengukuran tinggi badan. Ya, bisa kalian lihat di situ tabelnya merupakan tabel hasil pengukuran tinggi badan 5 anak, yaitu Zaid 130 cm, Yazid 128 cm, Amar 136 cm, Nabil 130 cm, dan Faiz 140 cm. Nah, dari tabel tersebut kita bisa membandingkan tinggi badan Zaid dan teman-temannya. Nah, Faiz adalah anak yang paling tinggi dari teman-temannya. Nah, bisa kalian lihat ya, tinggi badan Faiz yaitu 140. Itu artinya dia yang paling tinggi jika dibandingkan dengan teman-temannya. Kemudian Zaid dan Nabil mempunyai tinggi badan yang sama. Nah, di situ bisa kalian lihat tinggi badan Zaid 130 dan tinggi badan Nabil juga 130. Artinya tinggi badan Zaid dan tinggi badan Nabil itu sama. Kemudian selisih tinggi badan Amar dan Yazid adalah 8 cm. Nah, selisih adalah bedanya. Jadi beda tinggi badan Amar dan Yazid itu adalah 8 cm. Cara untuk mengetahui selisih yaitu tinggi badan Amar dikurangi tinggi badan Yazid. Tinggi badan Amar 136 dikurangi tinggi badan Yazid 128. Maka hasilnya sama dengan 8. Jadi selisih tinggi badan Amar dan Yazid adalah 8 cm. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita bandingkan dari tabel tersebut. Nah, materi kita yang kedua yaitu tentang diagram batang. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar diagram batang. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Langkah yang pertama yaitu menggambar garis. Nah, buatlah garis lurus mendatar, kemudian berilah keterangan. Selain mendatar, kita juga untuk membuat diagram batang itu kita perlu membuat dua garis yang saling tegak lurus, yaitu garis mendatar sama yang garis tegak atau garis horizontal dan juga garis vertikal. Kemudian langkah yang kedua yaitu keterangan pada garis. Keterangan pada garis mendatar dan garis tegak sesuai dengan data yang diperoleh. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga yaitu
gambarlah batang atau batangnya nanti berupa bangun datar persegi panjang. Kemudian langkah selanjutnya atau langkah yang keempat yaitu letak dan ukuran. Letak dan ukuran gambar persegi panjang harus sesuai dengan data. Nah, itu langkah-langkahnya. Sekarang kita akan mempraktikkannya. Nah, perhatikan ya cara membuat diagram batang. Kita bisa membuat diagram batang dari data yang sudah diperoleh. Nah, ini adalah data yang sudah kita peroleh, yaitu hasil pengukuran tinggi badan. Nah, langkah pertama untuk membuat diagram batang yaitu membuat garis mendatar dan juga garis tegak, atau membuat garis horizontal dan juga garis vertikalnya. Kemudian langkah selanjutnya, masih ingat teman-teman? Nah, langkah selanjutnya yaitu memberikan keterangan pada kedua garis tersebut. Untuk garis mendatarnya atau garis horizontalnya, kita bisa memberikan keterangan nama. Ya, nama. Nah, yang mendatar ini adalah nama santrinya. Kemudian untuk garis yang tegak atau yang vertikal, kita bisa memberikan keterangan berupa angka untuk tinggi badannya, dimulai dari 0, yang pojok bawah itu angka 0, kemudian dilanjutkan dengan 20, kemudian 40. Nah, bisa kalian lihat di situ ya, antara 0 kok langsung 20, kemudian 40. Nah, di situ angkanya untuk penulisan jaraknya itu harus sama. Dari 0 ke 20 jaraknya seperti ini ya. Nah, segitu. Maka nanti dari 20 ke 40 juga harus sama jaraknya. Kemudian untuk angkanya dari 0 ke 20 itu kan lompat 20. Maka untuk selanjutnya lompatnya juga harus 20. Harus sama. Ketika kalian mau membuat bilangannya lompat 5 boleh. Asalkan lompatan selanjutnya juga bedanya 5 ya. Jadi angka yang tertulis di sini itu 20 dan 40 itu harus mempunyai lompatan yang sama atau bedanya harus sama. Jadi untuk angka selanjutnya berapa teman-teman setelah 40? Kalau bedanya harus sama. Nah, angka selanjutnya yaitu 60 ya. Ingat ya, memberikan keterangan untuk angkanya bedanya harus sama atau lompatannya harus sama ya. Dan jaraknya pun juga harus sama. Nah, jarak ini loh maksudnya. Nah, titik-titiknya itu loh harus sama ya. Kemudian 80, 100, 120, dan yang terakhir 140. Nah, itu adalah keterangan pada garisnya. Langkah selanjutnya yaitu menggambar batangnya, atau batangnya tadi berupa persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat datanya. Zaid tinggi badannya 130 cm. Maka untuk Zaid kita menggambar persegi panjangnya atau batangnya itu sampai sini ya. Sampai di 130. Nah, di situ kan tulisannya 120 sama 140. 130-nya enggak ada. Artinya 130-nya terletak di antara 120 dan 140. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian tinggi badan Yazid 120. Maka kita menggambar persegi panjangnya sampai di 120. Ini ya. Kemudian Amar 110. Nah, ini sampai 110. Nah, di situ kan 100 sama 120. Karena 110-nya enggak ada di situ, maka artinya 110-nya di antara angka 100 dan 120. Gitu ya. Kemudian Nabil, tinggi badan Nabil 130. Nah, sama dengan Zaid tadi. Kemudian tinggi badan Faiz
adalah 140. Nah, seperti itu caranya untuk membuat diagram batang. Jazakumullahu khair sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memudahkan kalian memahami tentang pelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.